Kita sering dihadapkan pada masalah yang klasik, yaitu giringnya player kita yang kurang maksimal pada saat kita melombakan player kesayangan. Karena betinanya yang telat nelor atau bahkan tidak nelor sama sekali, dan itu adalah hal yang sangat menjengkelkan dan sangat mengecewakan, terlebih bila itu terjadi pada saat player sudah siap dan waktunya untuk mengikuti lomba. Di sini dengan sedikit penambahan yang semoga memberikan manfaat. Untuk itu saya mengajak sobat mengulas persoalan demikian. Di bawah ini akan kita ulas tipikal atau ciri-ciri betina yang bagus dan nyaman untuk geberan atau pasangan bagi player aktif. Terlepas dari betina berterah maupun tidak, betina yang enak untuk geberan akan sangat membantu joki pada saat menggeber dan memuluskan harapan bagi sekalian kita para penghobi merpati. Sehingga kita merasa nyaman karena betina yang kita gunakan untuk geberan player kesayangan bisa bersinergi dengan kinerja player itu sendiri. Betina-betina seperti ini sangat dibutuhkan, apalagi jika target kita adalah bisa mengikuti dan berpartisipasi dalam lomba. Dengan menggunakan betina yang nelornya tepat, player kita jelas bisa mencapai giring maksimal sehingga bisa diharapkan kinerja dalam lomba. Karena bagaimanapun bagusnya kinerja player kita, jika betinanya telat nelor apalagi sampai tidak nelor, bisa dipastikan kita bakal banyak mengenyam kekecewaan demi kekecewaan jika dipaksakan untuk mengikuti lomba. Tidak semua kepakan sayap betina yang digeber sama kepakannya. Malah kadang ada yang enggan dan susah mengepakkan sayapnya, walau kita sudah sekuat tenaga untuk berusaha mengepakkan sayap dengan menggerak-gerakan berulang-ulang yang kadang sampai ngotot dilakukan agar betina yang kita geber mau mengepakkan sayapnya. Untuk itu mari kita simak oin-oin di bawah di ini. Sudah lenje, hal ini sangat penting karena menjodohkan betina yang belum lenje sama sekali akan makan waktu lama dan sangat merepotkan, karena jangankan untuk jodoh dengan jantan calon pasangannya, mendekatinya saja sudah ketakutan, dan itu jelas bakal membuang waktu kita. Dan tanda-tanda betina lenje adalah sebagai berikut. 1. Cepat merespon manakala jantan calon pasangannya bekur, seolah merayu. Biasanya dalam seperti itu, merespon betina memanggut-manggutkan kepala dengan dibarengi merenggangkan kedua sayapnya sambil berjalan. 2. Saat berjalan merespon bekuran si jantan, berputar setengah mengitari si jantan seraya mengayunkan langkah disertai nengibakan ekor dengan membuka bulu-bulu ekornya melakukan gerakan seolah menyapu bumi. 3. Berusaha mendekat serta sesekali menyodorkan paruhnya seolah minta diloloh oleh si jantan, dan jika si jantan tidak merespon ajakannya, hal tersebut akan diulanginya berulang kali. 4. Ketika dengan cara di atas si jantan kurang merespon, sesekali mendekamkan diri tidak jauh dari pejantan melakukan gerakan agar si jantan menaikinya untuk dipacak. 5. Semua keterangan di atas adalah respon seekor betina yang sudah benar-benar lenjeh dan siap produktif manakala mendengar atau melihat seekor pejantan bekur-bekur dan merayunya. Dalam kondisi produktif, betina geberan punya andil besar bagi merpati player yang kita siapkan untuk lomba, dan sangat besar mempengaruhi kinerja player itu sendiri. Sesekali memang ada player yang tetap kerja bagus walau kondisi betinanya telat nelor atau sama sekali tidak nelor, tapi tidak semua merpati player seperti itu. Kalaupun ada, paling hanya segelintir player, dan itu pun tidak langgeng di tiap giringan mau kerja bagus dalam kondisi betina tidak nelor. Karena bagaimanapun bagi merpati player, keadaan dan situasi yang mendekati betina mau nelor akan merangsang naluri secara alamiah pejantannya makin menjadi dan dengan sendirinya meningkatkan gairah, sehingga tingkat giringnya makin bagus. Kondisi produktif ditandai oleh kondisi hal-hal sebagai berikut. 1. Diawali betina muda. Betina muda yang siap produktif rata-rata bertelur dimulai ketika bulu sayap penjawat tersisa antara 3, 2 atau 1 helai bulu sayap yang tersisa. 2.
Dimulai ketika lar sisa 4 bakat-bakat lenjehnya sudah mulai kelihatan dan pada saat sisa lar 3 biasanya sudah mau dipacek oleh pejantan. 3. Sisa lar 4 adalah kondisi siklus normal pergantian bulu merpati baik yang sudah berumur maupun yang masih muda. Di kondisi bulu sisa lar 4 pergantian bulu biasanya akan terjadi dan itu berlaku bagi merpati jantan maupun betina. 4. Sebelum benar-benar produktif setelah melewati masa pergantian bulu dan semua bulu sudah rapih, dimulai dari narak bulu halus di bagian dada sebagai tanda-tanda organ reproduksinya sudah benar-benar siap memproduksi telur. 5. Dan rata-rata kondisi tersebut terjadi di kondisi bulu jawat tinggal 3-2 di luar si betina mandul atau dalam kondisi sakit. Setelah beberapa fase di atas dilalui, selebihnya adalah masa-masa yang dibilang produktif bagi seekor betina yang benar-benar siap nelor 6. Bila dalam kondisi tersebut si betina belum juga mau nelor, coba kasih minyak ikan atau nutrisi lainnya untuk menunjang dan menyuburkan peranakan atau alat reproduksinya. Bisa juga memberikannya terasi semacam rempah-rempah bumbu dapur yang bahan pokoknya terbuat dari udang serta bumbu-bumbu lainnya yang dikemas dalam satu bentuk dan biasanya dijadikan sebagai penyedap rasa bagi sambal, atau ditambah dengan memberikan grit natur E dan lainnya. Dari segi fenotip, rata-rata betina yang nelornya tepat punya ciri atau bentuk tubuh yang ideal baik saat dipegang terasa ringan dan empuk maupun secara keseluruhannya, semisal ketika buat geberan kepakan sayapnya terasa ringan manakala digerakkan naik turun kepakan sayapnya berulang-berulang tanpa melakukan perlawanan meronta-ronta seolah hendak melepaskan diri dari genggaman. Carilah betina yang sumpitnya, capit udang, agak renggang, itu sangat memungkinkan mempermudah untuk jalan keluarnya telur dan salah satu tanda betina yang benar-benar siap produktif anusnya sedikit lentur atau elastis, tidak berasa tebal ketika diraba. Warna dan terah tidak menjadi masalah asal si jantan suka dengan warna betina tersebut, kenapa tidak? Yang penting enak buat geberan dan tepat nelornya. Catatan: usahakan cari betina yang bisa macek bolak-balik alias bergantian, itu akan menambah gairah dan daya pikat kepada si jantannya, giringnya pun bertambah bagus, gregetnya ada. Hindari memilih betina yang kepakannya berat, yang jika kita berusaha mengepakkan sayapnya terasa benturannya pada jari jemari kita, bahkan cenderung ingin melepaskan diri dari genggaman. Demikian ulasan kami, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.